Baiklah, karena sudah jam 7, kita mulai saja. Untuk perkuliahan online-nya, untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Yang hadir hari ini cuma berapa orang ini? Sedikit sekali ini, 6 orang ya, bertambah lagi. Yang hadir hari ini yaitu Ferdinandus, selanjutnya Ari Novita Dewi, selanjutnya Igede Putu Agus Adi Mahendra, selanjutnya Marta Avelina Kasmin, selanjutnya Melania Endang, selanjutnya Patrianus Misember, ya. Selanjutnya Nimade Wigi Agia Putri. Bapak share dulu materinya. Nah ini ya materinya. Hari ini pembahasannya tentang analisa rasio laporan keuangan. Karena dari rasio ini juga merupakan dokumentasi di dalam akuntansi. Apa itu rasio laporan keuangan? Jadi rasio laporan keuangan adalah sebuah gambaran tentang keadaan kinerja keuangan dalam sebuah perusahaan. Ya. Jadi di dalam rasio keuangan itu sangat banyak ya, sangat banyak sekali cara penghitungannya. Namun di sini Bapak rangkum cuma menjadi 5 rasio ya. Ini paling sering digunakan di dalam perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, laporan keuangannya akan terdiri dari 5 rasio ini ya. Untuk membuat analisa rasio laporan keuangan, yang pertama harus ada dulu ya. Yang pertama ada laporan laba rugi ya. Minggu kemarin kita sudah belajar membuat laporan laba rugi. Selanjutnya yang kedua yaitu neraca ya. Jadi neraca di sini menggambarkan aset, utang dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kita mulai dengan rasio yang pertama yaitu debt to equity ratio ya. Jadi rasio ini menggambarkan tentang kemampuan perusahaan di dalam membayar utangnya ya. Nah, di sini dana transarana coba kita analisa rasio debt to equity rasionya. Yang pertama kita di sini ada rumusnya. Jadi rumusnya itu adalah total utang dibagi total equity dikali 100% ya. Jadi ini bisa kita salin. Nah, total utangnya berapa ya? Jadi untuk total utang itu bersumber datanya di neraca. Jadi di neraca datanya. Nah, kita lihat ya, total kewajiban. Nah, di sini total kewajiban atau total utang dari dana transarana itu adalah 60 juta ya. Jadi 60 juta kita isi di bagian rumusnya. Selanjutnya total equity-nya atau ekuitas adalah 608.700 ya. Tinggal kita salin. Jadi total equity merupakan atau ekuitas merupakan bagian dari neraca. Nah, tinggal kita ubah. Nama totalnya itu adalah 608.700.000 ya. 608.608.700.000. Selanjutnya nah kita bagi sekarang ya, 60 juta dibagi 608.700.000 dikali 100% berapa? Nah, silakan buka kalkulatornya. Di mana kalkulatornya? Ini dia. Nah, jika sudah dibuka kalkulatornya, selanjutnya iya. Jadi
60 juta. Ini Pak geser lagi. 60 juta dibagi 608.700.000. Itu hasilnya sama dengan 0,09. Ya, di sini kita tinggal kali 100 ya. Kali 100 hasilnya 9,857 ya. Jadi kita memakai 2 digit di belakang koma, jadinya 9,86% ya. 9,86%. Nah, apa arti ya? Artinya dana Transarana nama perusahaannya di dalam membayar utang perusahaan menggunakan modal perusahaan sebesar 9,86% ya. Jadi ini bisa dibuat kesimpulan bahwa kinerja keuangannya masih sangat bagus ya atau baik ya. Karena debt to equity rasionya masih di bawah 50%. Jika di atas 50% itu artinya bahwa perusahaan itu sudah mulai mendekati kebangkrutan biasanya ya. Jika di atas 100% sudah bangkrut ya, karena sudah tidak mampu membayar utang perusahaan. Mungkin ujung-ujungnya pilot nanti istilahnya. Selanjutnya ada return on equity. Ini adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan di dalam mendapatkan laba bersih setelah pajak dengan menggunakan modal perusahaan ya. Makanya di sini rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas dikali 100% ya. Nah, tinggal kita ubah. Nah, di sini kita copy, bisa disalin. Nah, laba bersih setelah pajak ya. Ini bisa Bapak hapus dulu tutup tulisannya. Untuk laba bersih setelah pajak itu bersumber datanya dari laporan laba ruginya. Jadi ini ya, 8655 ya. 8655 kita bawa ke rumusnya. Selanjutnya total equity-nya atau total ekuitas itu ada di laporan neraca ya. Jadi neraca enak kelihatan bagian ekuitasnya. Nah, ini ya ekuitas. Jadi di sini nilainya 608.700.000. Jadi ini bisa disalin. Nah, ini ya total equity. Nah, nggak bisa ya Pak, ulangi lagi. Nah, di sini 608.700.000 ya. Nah, selanjutnya tinggal dicari ya. 8.655.000 dibagi ya. Dibagi 608.700.000 dikali 100% ya. Berapa hasilnya? Ya, pakai kalkulator. 8655 nolnya 3 dibagi 608
ya 608.700.000 sama dengan 0,014 ya. Selanjutnya dikali 100 hasilnya 1,42% ya. Jadi artinya dana transarana di dalam mendapatkan laba bersih setelah pajak menggunakan modal perusahaan sebesar 1,42% ya. Dan ini artinya bahwa kinerja keuangannya buruk ya. Karena di sini total modalnya 608.700.000, sedangkan hanya bisa mencetak dari menggunakan modalnya ini hanya sebesar 8.655.000. Itu artinya laba bersih setelah pajaknya ini lebih kecil ya daripada total modal yang dimiliki oleh perusahaannya. Makanya kinerja keuangannya sangat buruk. Samping itu juga persentasenya juga sangat kecil ya. Nah, ini Bapak perbesar. Persentasenya sangat kecil yaitu 1,42% ya. Jadi sangat buruk. Selanjutnya return on asset ya. Jadi return on asset atau disingkat dengan ROA ya. Jadi di sini adalah sebuah rasio yang bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan di dalam mencetak ya laba bersih setelah pajak dengan menggunakan asetnya. Jadi aset perusahaan. Nah, kita coba masukkan angkanya. Nah, dan di sini laba bersih setelah pajak ya di atasnya sudah ada yaitu sebesar 8.655.000 ya. Sumber datanya dari laporan laba rugi ya. Nah, ini ya laporan laba rugi. Nah, di sini ada laba atau rugi bersih setelah pajak sebesar 8.655.000. Jadi angka ini angka 8.655.000 disalin ke dalam rumus ROA-nya. Nah, bagian laba bersih setelah pajaknya. Sebentar. Selanjutnya total aktiva. Ya, untuk total aktiva sumber datanya di neraca. Ya, nah di sini sudah ada total aktiva merupakan penambahan dari aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap. Di sini untuk dana transarananya bernilai 668.700.000. Ini bisa di copy paste angkanya bawa ke total aktiva. Nah, di sini ya. Total aktivanya sudah Pak salin yaitu sebesar 668.700.000. Selanjutnya tinggal dibagi ya. Dibagi 8.655.000 dibagi 668.700.000. Ya, dibuka kalkulatornya. 8.655 nolnya 3 kali dibagi 668.700.000 sama dengan 0,01 29 ya. Tinggal dikali 100 sama dengan 1,29% ya. 1,29%. Nah, artinya
Jadinya perusahaan dana transarana di dalam menciptakan laba bersih atau mendapatkan Pak ganti katanya, mendapatkan laba bersih setelah pajak bersumber dari penggunaan asetnya sebesar 1,29% ya. Nah, kesimpulannya di sini untuk kinerja keuangannya jika dilihat dari return on asset, kinerja keuangannya sangat buruk ya. Ini bisa dilihat dari nilai persentasenya di bawah 50%, yaitu 1,29% ya. Jadi aset yang dimiliki oleh dana transarana hanya mampu mencetak ya atau mendapatkan labanya sekian ya, 8.655.000, sedangkan total aset yang dimiliki oleh perusahaan adalah sebesar 668.700.000. Jadi beda ya. Makanya jika ada perusahaan yang mengatakan bahwa asetnya bertumbuh ya, jangan terlalu dia mengatakan perusahaannya bagus, asetnya terus bertumbuh ya. Terus bertumbuh ini maksudnya terus naik nilai bukunya. Jadi perusahaan ini jangan langsung dikatakan bagus ya. Namun harus dilihat dari laporan laba ruginya ya. Laporan laba ruginya apakah bisa ya menyamai total aset yang dimilikinya ya. Di sini 668.700.000 ya. Seharusnya jika perusahaan itu bagus atau sehat kinerja keuangannya, jadi harus mendapatkan minimal 60% dari angka 668 ya. Nah, coba kita cari 668.700.000 minimal lah 60% ya. 60% sama dengan ya minimal lah dia harus mencetak ya, harus mendapatkan laba bersih setelah pajak itu sebesar 401.220.000 baru bisa dikatakan perusahaan itu kinerja keuangannya bagus ya. Namun jika cuma mendapatkan 8.655.000 ini kinerja keuangannya masih sangat buruk ya. Makanya di dalam perusahaan jangan cuma aset saja yang bertambah, tetapi juga laba bersih setelah pajaknya. Selanjutnya rasio yang keempat yaitu operating profit margin atau OPM ya, didapatkan dari laba operasi dibagi total pendapatan atau penjualan dikali 100%. Jadi OPM ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan di dalam mendapatkan laba operasi yang bersumber dari total pendapatan atau penjualan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini Bapak salin dulu rumusnya, Bapak taruh ke bawah lagi, diturunkan. Nah, laba operasi ya. Jadi laba operasi ini adalah laba sebelum pajak dan bunga ya, atau istilahnya EBIT ya, earning before interest and tax biasanya. Nah, laba operasi di sini Bapak gunakan angka laba atau rugi bersih sebelum pajaknya. Nah, tinggal disalin. Selanjutnya ada total pendapatan atau penjualan. Nah, bersumber datanya di laporan laba rugi. Jadi dilihat di laporan laba rugi. Jadi ini laporan laba ruginya masih sangat sederhana ya. Jika dilihat dari perpajakan itu sangat banyak ya itemnya. Di sini masih Bapak buatkan yang sangat sederhana. Nah, ini tinggal diganti ya.
9 juta ya. Jadi 9 juta. Jadi 9 juta total pendapatan atau penjualannya ya. Selanjutnya tinggal dibagi ya. Tinggal dibagi pakai kalkulator. 8.700.000 dibagi 9 juta sama dengan 0,9666 terus 6 ya. Jadi tinggal dikali 100 sama dengan 96,666 dan 6 terus ya. Jadi kita mengambil 2 digit di belakang koma, jadinya kita lakukan pembulatan. Jadinya 96,67 ya. 96,67%. Jadi segitu rasionya ya. Artinya nah ini Pak perkecil lagi fontnya. Artinya dana transarana di dalam mendapatkan atau memperoleh laba operasi bersumber dari total pendapatannya atau penjualan sebesar 96,67% ya. Dan kinerja keuangannya jika dilihat dari rasio OPM di sini sangat baik ya. Karena di sini sudah di atas 50% ya. Jadi sudah mendekati dengan total pendapatan. Jadi rasionya sudah sangat baik untuk operating profit margin-nya. Selanjutnya rasio yang terakhir namanya net profit margin. Jadi di sini rasio di sini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan di dalam memperoleh laba bersih setelah pajak yang bersumber dari total pendapatan atau penjualannya. Nah, tinggal kita salin. Selanjutnya tinggal dimasukkan angkanya, laba bersih setelah pajaknya. Laba bersih setelah pajak bisa dilihat dari laporan laba rugi. Bapak ulangi lagi penjelasannya. Nah ini ya, laporan laba rugi pada bagian laba atau rugi bersih setelah pajak. Jadi angka 8.655.000 ini disalin. Nah ini kita salin, nah kita perbesar, ini kecil nih. Ya diperbesar tulisannya. Selanjutnya total pendapatan. Total pendapatan bisa dilihat di laporan laba rugi. Nah ini total pendapatannya dari dana transarana bulan Agustus yaitu sebesar 9 juta ya sebelum pajak. Jadi 9 jutanya tinggal dibawa ke dalam rumusnya. 9 juta. Sekarang kita bagi ya. Dibagi 8.655.000 dibagi 9 juta. Selanjutnya dikali 100%. Nah, di sini 8.655.000 dibagi 9 juta. Hasilnya 0,9616 ya. Selanjutnya tinggal dikali 100 sama dengan 96,16. Atau kita bulatkan 2 digit di belakang koma jadinya 96,17 ya. 96,17%. Jadi artinya dana transarana di dalam memperoleh laba bersih setelah
pajak bersumber dari total pendapatan atau penjualannya sebesar 96,17%. Jadi artinya gimana kinerja keuangannya? Kinerja keuangannya sangat baik ya. Karena di atas 100, maaf, karena di atas 50% ya. Nah, dari penjelasan Bapak ini mungkin ada pertanyaan, bisa di kolom chat ya. Mungkin ada yang ditanyakan. Yang hadir 11 orang. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baiklah, karena tidak ada, maka untuk perkuliahan online ini Bapak akhiri ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam.